Presiden Prabowo Subianto meminta aturan segera ditegakkan di bandara yang berada di Morowali, Sulawesi Tengah. Presiden meminta jajaran menteri terkait untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan aturan. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menemukan bandara yang beroperasi di kawasan PT IMIP, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. PKH dalam Instagramnya mengungkap bandara ini beroperasi tanpa ada otoritas negara seperti Bea Cukai hingga imigrasi. Seluruh kru yang berada di bandara PT IMIP bukan merupakan otoritas negara. Presiden Prabowo langsung meminta jajaran menterinya untuk menindak tegas bila ada pelanggaran aturan dalam operasional bandara ini. Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai Satgas dan sebagai Menteri SDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar hukum. Sementara itu, Kementerian Perhubungan pastikan bandara yang berada di Morowali ini mengantongi izin dan terdaftar sebagai bandara khusus. Kementerian Perhubungan juga menegaskan telah menempatkan personilnya di bandara ini. Tahun yang lalu. Nah, mengenai Morowali, kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana. Dari Bea Cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri sudah ada dirjen otoritas bandara ke sana, termasuk hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana. Bandara IMIP dikelola oleh pihak swasta dan bandara ini berlokasi di Desa Fatuvia, Kecamatan Bohodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, TNI Angkatan Udara memastikan tidak ada pesawat asing yang mendarat di bandara ilegal di Morowali, Sulawesi Tengah. TNI Angkatan Udara juga telah menerjunkan personil untuk mengamankan dan memantau aktivitas bandara. Ya, sampai saat ini memang tidak ada juga ya dari luar negeri, tidak ada memang sampai saat ini. Jadi kami juga memantau bahwa pergerakan pesawat di sana memang belum ada yang dari luar negeri ya. Jadi memang dari intern saja. Nah, ke depan kita belum punya rancangan ke sana, tapi artinya TNI Angkatan Udara selalu memantau ya pergerakan pesawat yang masuk wilayah, apalagi itu wilayah pesawat-pesawat dari luar negeri. Jadi apabila pesawat itu tidak mempunyai perizinan dan lain sebagainya, tentu Angkatan Udara itu akan melakukan tindakan. Tapi selama ini di sana itu belum ada pergerakan dari pesawat. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menegaskan tidak akan bertemu dan berdiskusi dengan pedagang thrifting di tengah polemik kelangsungan bisnis thrifting. Purbaya memastikan sikap tegas terhadap penindakan barang ilegal masuk ke Indonesia ini guna melindungi pelaku UMKM. Polemik keberlangsungan bisnis thrifting di tanah air terus bergulir. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa menegaskan tidak akan bertemu dan berdiskusi dengan para pedagang thrifting. Hal ini dikarenakan Purbaya tidak memiliki permasalahan dengan para pedagang thrifting. Purbaya mengungkapkan tidak peduli dengan keberlangsungan bisnis thrifting karena barang ilegal yang masuk ke Indonesia seperti pakaian bekas tetaplah ilegal dan harus dilakukan penindakan. Purbaya memastikan sikap tegas terhadap penindakan barang ilegal masuk ke Indonesia ini guna melindungi pelaku usaha tanah air dan pasar dalam negeri. Pasalnya 90% perekonomian Indonesia disumbang oleh permintaan dari dalam negeri. Saya ingin mempertemukan Bapak dengan penjual thrifting. Bagaimana Bapak? Nggak ada kasus kan? Saya posisinya kan jelas, barang ilegal ya ilegal, itu aja. Saya diskusi nggak ada case, apa yang mau didiskusikan, nggak ada. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sejak 2024 hingga Agustus 2025, terdapat 2.584 kasus penyelundupan pakaian bekas yang ditindak. Sementara pada 2023, operasi gabungan Bea Cukai dan Polri menghasilkan pemusnahan 7.363 bal pres senilai 80 miliar rupiah. Informasi lain, pemirsa, Mahkamah Agung menolak kasasi terpidana kasus pencabulan mantan kekasih Mario Dandi. Total durasi hukuman yang harus dijalani anak koruptor pajak Rafael Aluntri Sambodo tersebut adalah 18 tahun penjara. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan terpidana kasus pencabulan terhadap mantan kekasih Mario Dandi Satrio.
Sehingga Mario Dandi tetap harus menjalani hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Hukuman ini pun kini bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Dengan amar putusan tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa. Dengan demikian, putusan pengadilan sebelumnya, yaitu pidana penjara selama 6 tahun penjara, denda 1 miliar subsidiar 2 bulan kurungan tetap berlaku terhadap saudara Mario Dendi. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, Mario Dendi juga telah dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara atas kasus penganiayaan berat terhadap korban Kristalino David Oyora. Sebelumnya, anak dari terpidana korupsi pajak Rafael Alun Trisambodo ini juga telah dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara, yakni atas kasus penganiayaan berat terhadap Kristalino David Ozora yang menyedot perhatian publik pada 2023 lalu. Sehingga total durasi hukuman yang harus dijalani Mario Dandi adalah 18 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan sengketa kepemilikan lahan ruko dan kantor kembali digelar dengan menghadirkan ahli hukum Universitas Indonesia Arsin Lukman di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur. Dalam keterangan ahli hukum, kuasa hukum Ruko Subali keberatan karena tidak sepatutnya terjadi permohonan pembatalan sertifikat dan Inkapol tidak berwenang bersengketa karena bukan pemilik sah lahan kawasan ruko dan kantor. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan terkait sengketa kepemilikan lahan ruko dan kantor. Kuasa hukum Ruko Subali merasa keberatan lantaran pihak Inkopal tidak memiliki kewenangan bersengketa karena bukan pemilik sah, yaitu tempat dirinya bersama ratusan warga yang menjalankan usaha di lahan ruko dan kantor tersebut. Selain itu juga dalam persidangan kuasa hukum Kementerian Pertahanan menitikberatkan pada perjanjian sewa-menyewa antara warga dengan Inkopal, meski pihaknya melakukan perjanjian jual-beli bukan sewa-menyewa. Oleh karenanya puluhan warga diduga terjebak dalam persoalan tersebut dengan membeli ruko dan kantor, namun hanya memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Inkapol, bukan dari Badan Pertahanan Negara atau BPN. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Inkapol dan Badan Pertahanan Negara atau BPN. Konvensi hak penguasaan atas tanah negara. Jadi yang jelas secara proses hukum sudah jelas, ya, mungkin ini adalah bisa ditangkap, tapi kami kembalikan kepada majelis hakim. Nah, saya mohon supaya ini jelas bahwa berdasarkan dalil para penggugat dari warga ini ditambah dipertajam oleh ahli, dan ahli saya kira tidak mungkin ahli itu yang jelas ahli di sini adalah perwakilan dari Universitas Indonesia. Saya kira nggak mungkin ahli ini akan berkata yang tidak seharusnya di situ. Jadi saya kemarin tadi kan tanyakan seharusnya bagaimana? Ya, seharusnya adalah jelas tidak pakai, seharusnya adalah